Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi mata kuliah pengantar akuntansi bab 6. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Almira Benita dengan NPM akhir 173. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama. Perusahaan dagang membeli barang untuk dijual kembali ke pelanggan. Dalam laporan laba rugi, perusahaan dagang pendapatan dari penjual barang dilaporkan sebagai penjualan. Beban pokok penjualan dikurangkan dari penjualan untuk menghasilkan laba bruto. Beban operasi dikurangkan dari laba bruto untuk menghasilkan laba neto. Persediaan yang merupakan barang yang belum dijual akan dilaporkan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan bagian akun untuk perusahaan dagang atau solusi ditujukan pada tampilan yang kedua. Baik, untuk materi yang kedua akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Davina Cecilia Cahyani dengan NPM akhir 181. Materi yang kedua terkait transaksi persediaan dan penjualan. Dalam kegiatan bisnis, pembelian barang bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Setiap pembelian tersebut akan dicatat sebagai persediaan di perusahaan. Jika pembelian dilakukan secara kredit, biasanya penjual akan memberikan diskon pembelian, yaitu potongan harga untuk pembayaran yang dilakukan lebih cepat. Jika pembeli membayar dalam waktu diskon, maka diskon itu akan mengurangi biaya persediaan yang dicatat. Selain itu, kalau ada retur atau pengembalian barang, nilainya juga akan mengurangi akun persediaan. Kemudian, saat barang dijual, baik secara tunai maupun kredit, perusahaan akan mencatatnya sebagai penjualan. Pada saat yang sama, perusahaan juga mencatat beban pokok penjualan atau HPP dan mengurangi jumlah persediaan. Jadi, setiap kali ada transaksi penjualan, otomatis ada dua pencatatan, yaitu yang pertama pendapatan dari penjualan dan pengurangan dari stok barang. Untuk menarik minat pelanggan, penjual bisa juga memberikan insentif seperti kupon atau rabat yang biasa kita sebut sebagai cashback. Jika kupon diberikan langsung saat pembelian, maka nilainya dianggap mengurangi pendapatan penjualan. Namun jika kupon atau rabat baru bisa digunakan nanti, perusahaan akan mencatat utang kupon karena masih punya kewajiban kepada pelanggan di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Ketika kupon benar-benar ditukarkan, akun utang tersebut akan dikurangi. Dan jika masa berlaku kupon sudah habis, sisa saldo utang kupon disesuaikan kembali ke akun penjualan. Selain kupon, penjual juga bisa memberikan pengembalian dana atau refund atau potongan harga untuk barang yang dikembalikan atau rusak. Di akhir periode akuntansi, perusahaan akan memperkirakan berapa banyak retur dan pengembalian dana yang mungkin terjadi, lalu mencatatnya di jurnal penyesuaian. Jika barang benar-benar dikembalikan, perusahaan akan menambah kembali persediaan sebesar nilai HPP-nya. Dalam laporan keuangan, perkiraan barang retur ditampilkan sebagai aset lancar, sementara utang pengembalian dana pelanggan dicatat sebagai liabilitas lancar. Kemudian selanjutnya yang terakhir, untuk ongkos kirim. Perlakuannya tergantung pada syarat pengiriman. Yang pertama, jika FOB titik pengiriman, pembeli yang menanggung ongkos kirim dan mencatatnya sebagai tambahan persediaan. Tetapi jika FOB tujuan, penjual yang membayar ongkos kirim dan mencatatnya sebagai beban pengiriman. Selain itu, ketika penjualan dilakukan, penjual juga wajib mencatat utang pajak penjualan yang timbul dari transaksi tersebut. Dan terakhir, ada juga diskon dagang, yaitu potongan harga dari daftar harga barang, yang biasanya diberikan kepada pembeli tertentu seperti pembelian dalam jumlah besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Nah, pada akhir periode akuntansi, perusahaan dagang perlu melakukan beberapa ayat jurnal penyesuaian yang berbeda dari perusahaan jasa. Penyesuaian ini bertujuan untuk mencocokkan antara jumlah persediaan fisik yang ada di gudang
dengan saldo akun persediaan yang tercatat dalam pembukuan. Jika ternyata jumlah persediaan yang tercatat lebih besar daripada jumlah fisik yang sebenarnya, maka selisih tersebut dianggap sebagai penyusutan atau depresiasi persediaan. Dalam hal ini, perusahaan akan mencatat penyesuaian dengan cara mendebit akun beban pokok penjualan dan mengkredit akun persediaan. Selain itu, perusahaan juga perlu menyesuaikan perkiraan retur dan potongan penjualan. Penyesuaian ini dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, perusahaan akan mendebit akun penjualan dan mengkredit akun utang sebagai pengembalian dana pelanggan sebagai perkiraan adanya barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Kedua, perusahaan akan mendebit akun perkiraan barang retur dan mengkredit akun beban pokok penjualan untuk menyesuaikan nilai barang yang dikembalikan tersebut. Dengan demikian, penyesuaian ini penting agar laporan keuangan perusahaan dagang mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik dari sisi persediaan maupun transaksi penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Marsha Ervada dengan akhiran NPM 194. Jadi, perusahaan dagang itu mempunyai laporan laba rugi secara tidak langsung maupun langsung. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung milik perusahaan dagang yaitu melaporkan penjualan. Lalu beban pokok penjualan dikurangkan dari penjualan untuk menentukan laba bruto. Kemudian laba operasi ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan beban administrasi dari laba bruto. Sedangkan laba neto ditentukan dengan menambah atau mengurangi pendapatan atau beban lain-lain neto. Lanjut, laporan laba rugi juga dapat dilaporkan dalam format bentuk langsung. Laporan ekuitas pemilik untuk perusahaan dagang sama dengan laporan untuk perusahaan jasa. Laporan posisi keuangan melaporkan persediaan dan perkiraan barang retur sebagai aset lancar. Lalu utang pengembalian dana, utang pengembalian dana pelanggan dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Kemudian ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa, tetapi beban pokok penjualan juga ditutup. Jadi selanjutnya terakhir. Baik, untuk materi yang terakhir, rasio perputaran aset mengukur seberapa efektif bisnis menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang tinggi menunjukkan penggunaan aset yang efektif. Rasio perputaran aset dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset rata-rata. Baik, sekian dari kelompok 10. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.